percaya bahwa sepanjang hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan untuk boleh menjalaninya di dalam kebenaran Tuhan. Sebab itu Bapa, biarlah tidak dengan tangan yang hampa kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami mau bawa persembahan kami yang terbaik. Tubuh, jiwa, dan roh kami biarlah ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Selidiki setiap hati kami ya Bapa, dan biarlah kiranya Tuhan dapati hati kami yang senantiasa mau dibentuk, hati kami yang senantiasa mau dilembutkan, hati kami yang senantiasa mau ikut akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan,
baik bagi engkau dan saya. Sama-sama katakan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu mengasihi. Biar kau temukan di dalamku, selamaku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Biarkan baik, yes, yang terbaik dari setiap kami mau beri bagimu ya Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba yang selalu menghargai. Biar kau temukan selamaku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik kami persembahkan bagimu Yang percaya boleh berikan salam tos kanan kiri, bilang Tuhan Yesus baik ya. Karena kita percaya Tuhan Yesus baik, kita siap bersuka cita pagi hari ini. Lambaikan tangan saudara tinggi dan berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Sebab hati yang gembira adalah obat yang meneguh. Amin. Yang percaya katakan amin. Sama-sama. Hati yang gembira adalah obat seperti obat
bersuka bagi Tuhan? Tepuk tangan bersama buat Tuhan Yesus. Kami bersuka karena kebaikan-Mu pertolongan-Mu. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini
dari kekhawatiran, dari ketakutan, kecemasan, bahkan saking nggak bisa jaga hati. Mungkin ada beberapa dari kita yang mengalami, maaf ya, bukan bermaksud, tapi ini kenyataan. Saking khawatirnya, saking takutnya sampai mengalami asam lambung naik gitu kan, GERD, bahkan anxiety. Kata anak-anak zaman now sih lebih kerennya gitu ya. Tapi siang hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk sepakat dengan saya untuk menaikkan satu pujian ini, bahwa walaupun gunung masalah Bapak Ibu Saudara belum beranjak atau mungkin tidak berpindah, tapi mari kita miliki iman yang benar. Bukan semata-mata berdoa supaya masalah kita beres, tapi ketika masalah kita belum beres, apakah kita tetap mau percaya pada Tuhan kita yang hidup, Yesus Kristus? Tuhan tak minta kita iman yang besar, cukup sebiji sesawi. Dan biarlah dalam pengharapan kita mau belajar untuk tetap mengucap syukur.
menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau tahu kedalaman hati kami, seberapa kami Tuhan mengasihi-Mu. Kau tahu kedalaman hati kami Tuhan, seberapa kami boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan menguji hidup kami. Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang menuntun langkah hidup kami, memberitahu kepada kami untuk kami memiliki hati seperti hati-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus hati-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa, Kau sungguh setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalam-Ku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku ya Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu, seperti hati-Mu, setulus hati-Mu, kasih-Mu. Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku, seperti hati-Mu, seperti hati-Mu, setulus hati-Mu, kasih-Mu. Inilah permohonan kami, doa kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan,
Tuhan mengajar kami, Tuhan memberi peringatan kepada kami, Tuhan menasehati kami, Tuhan menegur kami, Tuhan membentuk hati kami seturut dengan kehendak-Mu dan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sendiri menyampaikan isi hati-Mu, pikiran dan perasaan-Mu ke dalam kehidupan kami. Melalui setiap kebenaran firman yang kami dengar, yang kami terima daripada-Mu. Kami mau merenungkannya, kami mau memperhatikannya, kami boleh menerimanya dengan sukacita, dengan ucap syukur, dan kami terus belajar untuk melakukan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan kami boleh mengenal-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan juga berkati jemaat Tuhan yang menerima firman Tuhan. Bila Roh Kudus sendiri boleh mengajar kami terus, mengingatkan kepada kami, menerjemahkan apa yang tidak kami mengerti, mengajar kami lebih dalam apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, saya menyambut setiap kita yang pada pagi hari ini boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Pak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pesan Tuhan. 1 minggu lalu saya ikut beberapa hari ya, saya minta maaf karena saya nggak bisa full karena ada tugas di Jakarta, ikut kebaktian pencurahan Roh Kudus. Saya diingatkan Tuhan, kenapa sukacita itu kadang datang dan pergi. Sebetulnya mudah, tapi kita ada di suatu saat ada yang nggak beres, termasuk saya pribadi, dan itu bisa ditimbulkan bukan karena di luar kita, eksternal kita, tetapi di dalam kita sendiri. Nah, saya bilang Tuhan, apa yang bikin nggak beres ini Tuhan? Saya berdoa, dan pada saat itu saya berdoa, Tuhan, besok saya tugas mimpin pujian dari koordinator presiden musik. Saya berdoa, Tuhan harus apa? Saya menyembah, dan Tuhan mengkonfirmasi. Ternyata masih ada dusta di antara kita. Ya, mungkin Bapak Ibu boleh tersenyum. Maksudnya apa nih masih ada dusta di antara kita? Sementara kita akan belajar. Kita berdoa sekali lagi berterima dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami bersyukur pada saat ini kami mau mendengar pesan Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan kelemahan ini untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan. Hamba percaya setiap kami boleh diubahkan karena ada Roh Kudus yang bekerja sejak pagi hari ini, dan kuasa Allah sungguh nyata, dan kami mau meresponi firman Allah, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang menerima, diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau berjanji tidak mau keras hati, kami mau diubahkan demi nama Tuhan Yesus. Kami berubah untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang baik, dan kami mau belajar seperti Tuhan Yesus. Itulah kerinduan kami untuk selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Kita semua yang siap terima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Suatu waktu saya menghubungi Ibu Gembala. Saya bilang, Bu, boleh nggak saya ketemu? Oh silakan. Ada apa nih? Bu langsung bertanya-tanya kan, juga pasti tumben gitu loh, mau apa? Saya bilang, Bu, saya mau belajar bikin puding. Wah, bercanda nih saya. Serius. Singkat cerita, Bu bilang, oke, kalau gitu Pak Erik bawa sendiri adonan semua, siap. Karena saya meminta, otomatis saya harus konsekuen, nggak bisa gratis. Karena saya belajar, dan kalau orang belajar itu harus bayar biasanya, nggak ada yang gratis.
Cuma bersyukur bukan kita semua luar biasa, baik hati, membuka pintu, membuka tempat. Saya datang, saya bawa semua adonan. Pak Erik jangan terlambat ya, saya masih ada janji, siap. Karena Bugem juga orang yang sibuk, singkat waktu ketemu, persiapan, semua saya ikuti, mulai dari ngocok-ngocok, blender, telurnya, apanya, tepung, semua ya, sampai aduh berkeringat dingin. Singkat cerita, selesailah sudah itu yang namanya puding panen Bali made in Saira, bukan. Nah, tiba waktunya saya bilang, Bugem boleh nggak ini khusus yang saya bikin ini dikasih kode, kodenya artinya nama saya bukan puding panen Bali, tetap logonya puding panen Bali. Seperti biasa dan luar biasanya Ibu Gembala kita punya hati yang memberi untuk jemaat yang berulang tahun. Iya Pak ya. Yang belum pernah terima puding panen Bali boleh angkat tangan. Semua sudah. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Ibu Gembala. Ya. Singkat cerita, dibagikanlah itu namanya puding. Semua yang berulang tahun pada minggu dan bulan itu semua dapat, tidak terkecuali. Ada satu hal yang menarik. 1 minggu kemudian kita biasa bercancel kan, dan ketemu ibadah, kemudian ada konsumsi dibagikan. Tanpa saya sadari, ada beberapa ibu dan bapak mungkin yang waktu itu bicara begini, kok tumben ya puding panen Bali sekarang rasanya manis sekali. Waduh, satu ya, lewat lagi 1-2 ibu, bahkan ada ibu yang senior nih, kelihatannya ibu ini memang tukang masak lah, the best lah, asal memasak. Mungkin bikin kue juga, mungkin dia sarjana pastry atau sarjana food and beverage. Iya lo tumben biasanya kenyalnya enak, nih kok lembek ya? Yang mana itu yang rasa kelapa? Oh iya ini saya yang rasa itu coklat. Lengkaplah sudah penderitaanku. Terkonfirmasi kan? Saya pikir Tuhan ini buatan saya pasti. Ya. Singkat cerita, saya telepon Bugem, wah saya nggak tahu, mungkin memang sudah waktunya kita mesti belajar lagi Pak Erik. Siap. Oke, singkat cerita sudahlah, saya pulang berdoa dan lain sebagainya. Tuhan terima kasih. Bapak Ibu menangkap ceritanya ini? Ini kejadiannya belum, misalkan ya. Jadi itu saya bilang belum sebetulnya ya. Ini kisah sederhana contoh ya. Jadi kesimpulannya begini, adonannya sama, pelajarannya sama, prosesnya juga kurang lebih sama, tapi hasilnya bisa berbeda Bapak Ibu. Tanda tanya besar, kenapa? Boleh angkat tangan nih yang bisa jawab. Ya, badannya ya, tangannya berbeda. Satu, ada lagi? Pengalamannya ada lagi? Oke. Ya? Oh gitu ya, puji Tuhan ya. Memang saya bukan sarjana teologi, bukan sarjana food and beverage, saya sarjana ikan. Sarjana ikan pun saya otodidak sebetulnya. Bulan Mei 98 kerusuhan Jakarta, Oktober saya di sini saya belajar ikan. Saya background saya dari perbankan. Saya kerja di Lipo Bank 8 tahun. Tahun 88 sampai tahun 91 sampai 98, 7 tahun. Lipo Bank waktu itu saya kerja di Jakarta. Ya. Semua benar. Jadi bahan sama, pelajaran sama, unsur-unsurnya sama, dikerjakan bersama-sama dengan ahlinya. Owner, CEO-nya dari Puding Panen Bali, Ibu Lili. Tapi hasilnya berbeda. Dan saya sengaja jangan dikasih tahu, dan memang tidak bisa bohong. Jemaat kan sudah terbiasa dengan the test quality grade A-nya Puding Panen Bali. Tiba-tiba ada yang KW nih, terkonfirmasi ternyata, nah ini saya akui dengan segala kerendahan hati, memang betul bukan ahlinya. Tangannya beda, dan yang lebih indah lagi, passionnya, bahasa keren itu passionnya nggak di situ saya. Tapi saya mau sok-sokan mau belajar puding. Background saya ikan, saya biasa slice sashimi, saya biasa makan sushi dan lain sebagainya, bikin steak, bikin macam-macam. Beda. Nangkep ya Bapak Ibu ya, ini kita awali firman Tuhan pada pagi hari ini.
sama bahannya, sama pelajarannya, hasilnya berbeda. Kenapa bisa begitu? Kita buka firman Tuhan. Kita buka Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Bisa dibantu ya, ini kisah mengenai ya, kita sama-sama baca Bapak Ibu ya, dari Yohanes 8 ayat 3 ini bersama-sama. 3, 2, 1. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lanjut 4. Diulang Bapak Ibu, kita kompak ya bersama-sama ya. Ayat yang keempat, 3, 2, 1. Menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Sebentar. Dia yang bertanya siapa kepada siapa? Ahli Taurat kepada Rabi. Rabi siapa di sini? Yesus. Rabi itu sebetulnya gelar ya. Kenapa Yesus sebut Rabi? Karena dia juga ahli hukum. Dia tahu Taurat, dia tahu kebenaran. Sama dengan Farisi, ahli Taurat memang ngelotok sampai di luar kepala. Udah nggak nampung memorinya sampai di luar kepala mereka. Ya. Lanjut ayat yang ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. The next. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. 9. Pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu dan tapi tempatnya. Amin. Cukup. Kisah ini ya kita simpulkan. Ada dua pribadi, ada dua oknum. Yang satu ahli Taurat, yang satu Rabi, Tuhan Yesus sendiri. Nah, diizinkan untuk membawa ya seorang perempuan yang kedapatan tidak berkenan, tidak benar. Dan Bapak Ibu mengerti kenapa si ahli Taurat ini membawa kepada Rabi, kepada Tuhan sendiri. Tujuannya adalah ingin melihat apa sih respon seorang Rabi yang katanya dia taat, tahu hukum, tahu kebenaran pada saat itu. Ya. Contoh siapa namanya? Pak Ishak. Dia punya anak buah nih. Aturan kerja sudah ditetapkan SOP-nya. Ketika anak buahnya melanggar, seorang pimpinan harus bagaimana Pak Isa? Terhadap anak buah yang melanggar peraturan. Sanksi. Kedua, SP. Ketiga, kalau di perusahaan ada teguran dulu, SP 1, 2, 3, out. Ya. Ini diharapkan seorang Rabi itu memutuskan, lihat tuh, Musa pun aturannya harus diapain? Tadi dikatakan apa? Dilempar, harus sampai mati. Di situ Tuhan, namanya Tuhan ya, dia tahu kedalaman hati si ahli Taurat, si Farisi, si yang katanya wah soal hukum udah mantap lah. Saya tahu hukum ini saya tahu semua. Tuhan juga tahu. Tapi luar biasanya Tuhan kita. Ya, dia dengan segala kerendahan hati. Kenapa? Tuhan Yesus merendahkan diri dengan apa? Dia membungkuk. Bungkuk bicara apa? Saya kerja sama orang Jepang 25 tahun. Ya, jadi kalau kita ketemu orang begini, dengan begini, itu beda.
Derajat itu makin mungguk, berarti dia lebih tinggi dan lebih dihormati. Ya. Kenapa orang Jepang kalau bicara nggak begini, tapi sampai mungguk. Itu tradisi, menghargai, menghormati, bahkan dia benar-benar gara-gara kamu hidup saya seperti ini, gara-gara kamu saya bisa naik, bisa diberkati. Itu konsepnya. Ya, demikian juga Tuhan Yesus. Tapi di sini kita bukan bicara jabatan atau apapun yang sekuler. Ini bicara kebenaran. Tuhan mengajarkan dengan segala kerendahan hati dia belajar. Ya, semua yang ada di muka bumi ini tunduk karena Bapa di atas segalanya. Tuhan Yesus kan mengerti dan dia minta hikmat. Semuanya kehendak Tuhan yang jadi. Ketika dia ditantang, diuji, harusnya kan secara manusia oke, lempar aja. Tapi firman Tuhan berkata lain. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jawaban yang luar biasa, ya, yang di luar pikiran manusia. Akhirnya justru yang kena hukum sebetulnya bukan perempuan ini, tapi siapa? Ahli Taurat. Hukum dalam pengertian apa? Dipermalukan. Di efek sampingnya bukan kepada perempuan, kepada si yang ingin menjebak, ingin, nah benar kan kamu juga, nah ternyata beda ceritanya. Tuhan akhirnya mempersilahkan, ayo siapa di antara jemaat BPCC yang gak berdosa, silahkan tuduh Bapak Gembala. Boleh, tunjuk Bapak Gembala yang gak berdosa. Satu demi satu keluar. Seperti itu waktu itu mungkin ya, kalau kita aplikasikan sekarang. Nobody knows. Ternyata Tuhan luar biasa, di luar pemikiran. Dia kasih perkataan yang sungguh to the point. Ya. Bapak yang kasih dalam Tuhan, di sini cerita tentang puding, di sini cerita tentang ahli Taurat dan rabi. Ya. Dua sama-sama mengerti kebenaran hukum, tapi hasilnya beda. Kenapa? Karena pribadi yang satu sifatnya hanya menghakimi, membenci, menguliti, menuduh, membinasakan. Kalau bisa mati, matilah. Kalau bisa dihukum, dihukumlah. Tapi satu pribadi yang bertolak belakang saudara belajar, dia penuh dengan belas kasihan, penuh dengan cinta. Hati seorang bapak. Di sini ada yang bapak boleh angkat tangannya. Sudah jadi bapak, orang tua boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Ketika bapak punya anak, ya sebandel-bandelnya anak, ya mungkin saat itu kita juga daging kita emosi, tapi tetap namanya father's love itu mengalir di sini. Separah-parahnya tangan kita, separah-parahnya amarah kita, pasti ada belas kasihan, ada cinta. Itulah Bapa kita, Tuhan Yesus. Artinya apa? Second chance, masih dikasih kesempatan untuk dia bisa berubah, untuk dia bisa dipulihkan, untuk dia bisa berubah. Ada terjadi transformasi. Ada terjadi suatu perubahan yang bisa membawa dampak kepada orang lain. Dan tidak sedikit di dunia ini. Bahkan banyak tokoh-tokoh di Alkitab tadinya bagaimana, akhirnya jadi luar biasa di tangan Tuhan. Tadinya brengsek, tadinya penjahat. Ya. Perjanjian baru banyak tokoh-tokoh. Ya. Perjanjian lama juga. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, kesimpulannya ketika saya mengambil perumpamaan ini, bicara mengenai kedalaman hati. Ya. Tuhan tahu kenapa si Farisi Taurat ini memperhadapkan seorang wanita, mencobai, menguji. Anggap aja sebagai testing, karena dia kan seorang Arabi. Dan banyak case-case yang lain mungkin dikasih nanti, tapi di sini kita mau tekankan hal seperti ini. Dan responnya Tuhan luar biasa. Pembelajaran buat setiap kita, baik saya dan juga jemaat Tuhan Gereja GKI BPCC. Ketika kita sama-sama belajar firman, tiap minggu kita datang ibadah, tiap hari kita berdoa. Tetapi ada sesuatu yang beda yang kita alami di luar ekspektasi kita. Dan itu saya merasa ketika saya ikut doa pencurahan Roh Kudus, Tuhan bilang, masalahnya bukan di mana-mana, kedalaman hati kita. Dan saya tidak tahu sekarang hatinya Pak Edi sedang memikirkan apa. Saya tidak tahu Coach Chandra sekarang lebih memikirkan apa.
hanya yang tahu koncana dengan Tuhan. Dan disitulah yang namanya hubungan relasi itu ada proses. Ya kita tadi seperti tadi Cenani, Pak Erik, shalom, senyum luar biasa. Itu ada hubungan, keterikatan, saling memberkati. Tapi apa saya tahu Cenani tulus mengasihi saya? Saya nggak tahu. Cuma Cenani tahu sama Tuhan. Ya, pepatah dunia bilang apa? Dalam lautan bisa ditahu, tapi dalamnya hati itu dunia. Sama, ya. Saya tahu Julius, ya. Wah, saya mengasihi Maida, tapi nggak tahu saat ini dia lagi ada unek-unek. Maida cerewet banget. Mungkin. Ya, itu proses. Demikian juga sekarang, ya. Kita bisa menghargai seorang gembala, seorang ibu gembala. Di depannya kita bisa peluk cium, tapi tidak tahu di belakangnya memendam. Ada kejengkelan, ada komplain, ada banyak keluh kesah. Nah, manusia kita memang kadang seperti itu. Saya ngalami. Ya. Even itu adalah dia seorang hamba Tuhan, pendeta senior, gembala sidang, bisa yang namanya tersinggung. Bahasa kerennya baper. Baper itu nggak mengenal usia, ya, nggak mengenal usia, nggak mengenal jabatan. Rohaniwan pun bisa baper. Makanya yang jadi masalah, saya dengar firman Tuhan dan saya dengar suara Tuhan waktu itu, bukan apa yang ada di sekitarmu, tapi di dalam hatimu yang bermasalah. Karena kamu nggak siap, karena kamu tidak menyiapkan hatimu untuk menerima proses, menerima lingkungan di luar. Yang bermasalah bukan di luar. Loh, saya mau tanya, Noel waktu lahir bisa milih nggak? Lahirnya di rumah sakit Siloam atau dikasih ibu, apa di mana bisa milih? Nggak bisa. Tapi ketika dia lahir cuma bisa nangis dan terima apa adanya. Ibuku lahir di rumah karena waktu itu bidannya di rumah. Misalkan. Begitu juga dengan kita saat ini. Kita nggak bisa milih. Kadang-kadang keadaan itu di luar ekspektasi, tetapi ceger di depan kita kejadian. Nah, saya nggak pernah lupa spirit dan motivasi Pak Gembala. Semua tergantung respon. Seperti Tuhan Yesus tadi. Mungkin kalau dia mengandalkan manusianya dia, ya udah lempari aja, bikin mati itu perempuan. Tapi Tuhan belajar tunduk. Artinya apa? Tuhan minta waktu, bersaat teduh, dia merenung, dia panggil bapaknya dengan berdoa. Terus kita tidak tahu dia sambil, tapi hatinya hanya dia yang tahu sama bapak. Akhirnya keluarlah statement, silakan kalau memang nggak berdosa, duluan lemparin. Ya. Kembali tadi kepada setiap jemaat ini. Ya. Tidak ada dusta di antara kita. Gereja ini akan bertumbuh berkembang dan luar biasa Tuhan baik kalau kita benar-benar tulus kasihnya, hatinya berkenan sama Tuhan. Loh, gimana kita bisa mengasihi Tuhan yang gak kelihatan? Kalau yang kelihatan aja kita pura-pura. Jujur Bapak Ibu, jujur. Kalau saya sekarang lagi berantem sama istri saya nggak ada damai sejahtera saat ini. Makanya saya berdoa, dari malam dan 2-3 hari yang lalu saya berdoa, Tuhan jangan sampai saya ada gesekan dengan yang di rumah. Loh, sekalipun ada, saya mesti cepet beresin. Sama anak saya juga, kadang-kadang enak, ayo, ini, hantarlah, aduh lagi libur nih, pilah. Saya tahu, tapi kan tetap disiplin di rumah, tetap namanya beresin tempat tidur, bantu orang tua buka toko, apalagi dia lagi libur. Tapi saya belajar, Tuhan jaga hati saya, karena saya mau melayani. Sorry, bukan hanya karena melayani ya, seperti KVB. Kalau saat ini KVB ada sesuatu yang mengganjal, apa damai sejahtera ketika beri tempat ini? Yang ada bergejolak di sini, nggak bisa bohong. Ya, Bapak Ibu juga ketika datang ke tempat ini, pasangan gandengan tangan tiba-tiba gara-gara masalah uang di mobil, biasanya kan terjadi. Tadinya bergandengan tangan, ketika keluar dari mobil jauh-jauh, jalannya satu di ujung, jalannya di sini, ketemunya di gereja, sama-sama berdampingan, tapi panas. Tuhan tahu. Firman Tuhan itu mental. Ayo, jujur, nggak bisa. Nah,
Oke, kita mau sedikit lagi lebih dalam lagi. Kita mau buka firman Tuhan di dalam Lukas. Ini adalah tema gereja kita bulan ini. Kita mesti tekankan dulu. Amsal 4:23. Sama-sama baca ya keras ya. Amsal 4:23 ini tema gereja kita bulan ini. Tolong dibantu. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Sekali lagi baca, tapi diganti hatimu menjadi hatiku. 3, 2, 1. Jagalah hatiku, segala kewaspadaan. Amin. Tuhan, jaga hati saya. Jagain supaya hati saya berkenan. Ya. Nah, pasti pertanyaannya begini. Kalau begitu, ada nggak kiat-kiat khusus untuk supaya menjaga hati kita berkenan? Banyak. Banyak-banyaklah kita bersenang, bersukacita. Tapi itu nggak segampang itu. Kita mesti punya pedoman, mesti punya kompas. Kompasnya apa? Back to Bible. Kebenaran firman Tuhan yang hakiki. Ya. Dari zaman perjanjian lama pun yang namanya Taurat, kebenaran hukum itu harus ditegakkan. Ya, apalagi kita hidup di dalam zaman kasih karunia, perjanjian baru sampai hari ini ketika Tuhan sudah di atas kayu salib, bangkit, naik, ada Roh Kudus yang selalu memberikan kita sukacita dan sejahtera. Dan jangan sampai kita lupa ada roh yang punya kedahsyatan, yaitu Roh Kudus. Nah, sekarang kalau saudara bilang saya nggak bisa jaga hati, orang dia bikin masalah dengan saya, yang ada perhitungan saya sama dia ntar pulang. Ayo, dimanapun saya datengin, tak paranin. Loh, hamba Tuhan loh. Masuk di grup hamba Tuhan JKI lagi. Tanda kutip, oknum. Berani dia loh. Nggak bisa, saya harus konfirmasi. Saya datengin ke rumahnya. Benar kamu ngomong seperti itu sama saya? Kata siapa? Tuh kata si B. Didatengin lagi. Rame akhirnya. Padahal dia gembala. Contoh, dalam nama Tuhan Yesus tidak ada di sini. Contoh Bapak Ibu. Gembala sel bisa ribut sama jemaatnya. Oh, padahal dia bawa firman Tuhan loh di pos. Padahal dia sharing loh di kebaktian wanita, kebaktian kaum pria. Dia juga jadi, wow. Tuhan hanya bilang begini. Kok bisa ya? Mendua. Di satu sisi dia benar-benar kelihatannya rohani, benar-benar ngeroh. Tapi ketika di luar, dengan mulutnya dia gampang. Kamu mau apa tadi? Saya minta konfirmasi, ayo. Datangin Pak Gembala jadi saksi, beresin di rumah Bapak Gembala. Wah, rame deh. Baru ibadah percurahan Roh Kudus. Yang ada Roh Kudus. Wow, bisa ya? Bisa Bapak Ibu, kenapa? Karena bukan masalah di luar kita. Yang menjadi critical point kita adalah in our heart. Di dalam hati Bapak Ibu dan saya. Itulah yang harus kita jagai dan proses itu tetap kita jalani. Caranya gimana? Nggak susah, back to the Bible. Kembali kepada firman dan kebenaran. Ini udah surat cinta Tuhan, kompasnya Tuhan, ya. Sama lah, ini namanya Google Map-nya Tuhan tuh udah dikasih. Ikuti loh, ikuti. Ya, tiap hari, tiap waktu. Ketika Bapak Ibu kesandung, mentok, nggak ada kata lain. Ini saya mau tanya, intisari dari Alkitab ada satu kalimat saja, 5 huruf. KAS, ya, kasih. Gimana kalau seorang Erik, seorang Maida memimpin pujian, ayo kita menyembah, sembah. Tapi saya masih benci sama Pak Arek. Maida masih benci sama Kak Febi. Gara-gara utang. Mungkin contoh. Gimana bisa penyembahan itu naik? Masih ada dusta, ada kebencian. Nggak bisa. Kita menjadi orang-orang yang punah. Ya. Kita nggak bisa. Kasih itu mesti tulus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah saudara seperti kamu kasih dirimu sendiri. Itu
udah hukum, Firman Tuhan jelas-jelas, itu kan kembali kepada firman. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu ketika melihat, nah dia lo ternyata yang naik. Pulang saya, pura-pura ke WC, toto hilang. Karena di sini membara kebencian, kepahitan. Akhirnya hari itu nggak dapat damai sejahtera, nggak dapat berkah, ada apa? Kepahitan. Dan yang Bapak Ibu benci, dia diberkati Tuhan, jadi berkat. Bapak Ibu yang membenci, akhirnya ada sakit. Dari sakit, stres, depresi, seperti Bapak Gembala katakan, langsung masuk UGD, di opnam, tinggal tunggu waktu, tadinya tutut, tadinya tut, ujung-ujungnya paumbu. MPUK-nya atas nama saya masih ada nggak? Wah, tidak terdaftar. Wah, silakan. Harganya lebih mahal. Bayar harga lebih mahal karena tidak terdaftar. Gara-gara uang 50.000, oh maaf, 75 ya sekarang. Terus 50, oh masih 50 ya. Masih ada harga promo. Tidak siap Bapak Ibu, akhirnya jadi 20 juta. Gara-gara apa? Karena aku benci melihat dia ketika dia membawa firman. Ketika aku benci dia bawa pujian. Ketika dia main musik, aku benci orang ini. Kepahitan, tumpuk ya. Bulan lalu kita bicara mengenai apa? Buanglah, tinggalkanlah, tanggalkanlah, matikanlah ya sampah-sampah itu yang masih ada di sini. Bicara lagi, sebenarnya Bapak Gembala sudah dikasih hikmat dan visi misi itu dikasih Bapak Gembala. Ya, kita mesti pemberesan dari dalam. Di luar itu hanya bonus. Kita akan mampu menghadapi segala sesuatu karena kitanya udah beres dulu. Saya dan Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu masih nyimpan yang namanya luka-luka lalu, hutang-hutang yang belum beres. Loh, sampai sekarang saya tahu Bapak Ibu masih ada hutang-hutang, ada. Tapi masalahnya bisa penyelesaian seperti apa, itu poinnya. Ya. Ketika Bapak Ibu gesekan antara Kesel Shalom dengan Kesel Galilea, Kesel Karmel, Kesel Hermon, nggak apa-apa, itu pendewasaan. Tapi yang jadi masalah, kita mesti saling mengampuni, memaafkan. That's a point Tuhan yang mau sama kita semua. Jujur, kalau Bapak Ibu masih benci sama si B, percuma iman Bapak Ibu sama Tuhan. Buat apa Bapak Ibu melayani Tuhan kalau Bapak Ibu masih ada kebencian? Sampai kapanpun Tuhan tidak akan menjawab doa Bapak Ibu sekalian, termasuk saya. Loh, kenapa kita berdoa minta-minta Tuhan nggak kabulkan? Ada 3, Tuhan tidak menghendaki. Kedua, Tuhan bilang belum waktunya. Dan ketiga, kamu masih benci sama saudaramu, sama istrimu, anakmu, keluargamu, mertuamu, gembalamu, sama Kesel sebelah. Loh, mungkin saya tidak tahu ya. Saya mengasihi anggota Kesel Shalom, Korobi. Saya tidak pernah benci sama Korobi, padahal dia orang kritik. Tapi kritik yang membangun, saya bersyukur. Ya, kritis. Ya, saya sharing firman Tuhan langsung, kok salah kok, bukan begitu. Oh siap, saya bilang, diluruskan. Nggak apa-apa. Tiap kita punya talenta, tapi jangan sampai memicu perdebatan, gesekan sampai memusuhi. Nggak apa-apa, saling mendewasakan. Apalagi kalau Bapak Ibu benci si A, ngajakin teman yang lain. Apa bedanya dengan Farisi sama ahli Taurat? Padahal dia bilang, saya hamba Tuhan loh, gembala saya loh. Oh, saya ditegur juga. Saya nggak boleh seperti itu. Ada 1-2 jemaat yang bilang, oh ini nggak benar nih gini. Saya bilang, iya nanti kita doain. That's the point, itu aja. Kita nggak bisa merubah, hanya ngasih tahu, memberitahu, memberikan teguran. Tapi kembali, Tuhan bilang biar dia berperkara dengan aku. Tes, ya, terima kasih. Jadi kalau kita tidak bisa mengubah Pak Daniel, bahkan Ibu Chi Huang Wat pun nggak bisa merubah Pak Daniel. Sampai kapan nggak bisa. Hanya kuasa Tuhan, Roh Kudus yang lebih bekerja. Tapi secara hubungan kerabat, saudara dalam Tuhan, kita wajib menegur. Ayo, wis to, ojo ribut-ribut wae. Mau sampai kapan sih? Nggak bisa. Tiba-tiba yang kamu benci ini lewat. Loh,
dibawa sampai ke liang. Wah, parah. Loh, kenapa setiap kali orang ada yang dipanggil, selalu keluarganya bilang gini, mohon dimaafkan, selama dia hidup. Loh, waktu hidup dia nggak ingat, merasa diri paling benar. Bicara kembali ke hati. Ketika hatimu keras, masalah di situ. Ya, mohon maaf nih. Saya punya adik ipar, almarhum. Dia orangnya beda sama istri saya. Istri saya ngomong di waktu, jarang ngomong istri saya. Tapi ada ipar saya ngomong banyak karena dia marketing di bank. Dan memang dari karakter kecilnya dia suka ngomong, kata mama mertua saya. Kalau istri saya kalau nggak dia ngomong, ya ngomong ya. Memang karakternya beda. Tapi kenapa tiba-tiba ketika masalah itu datang, rumah tangganya diuji Tuhan, diproses sampai terjadi KDRT. Jadi pendiam, nggak banyak ngomong. Ujung-ujungnya apa? Dia udah almarhum kena kanker. Hatinya sakit, hatinya penuh dengan racun, benci terus. Ya. Bapak Ibu mau sampai saya kanker? Nggak mau, saya juga nggak mau. Lepaskan pengampunan, kasih itu berikan buat orang yang membenci. Kalau kita salah, dewasa, kita minta maaf. Kalau kita benar, kasihi yang membenci. Whatever kalau dia masih benci sama saya, sama Bapak Ibu, nggak apa-apa, itu urusannya sama Tuhan. Damai sejahtera Bapak Ibu terima. Saat itu juga ketika Anda mengampuni, damai sejahtera turun. Tapi ketika Anda masih pegang itu namanya sakit hati, kebencian, wah, tinggal tunggu waktu nanti UGD mana yang paling dekat. Siloam, Liosada, kasih ibu atau mana? Jangan. Makan nggak enak. Capcay puyong hai babi guling rasanya pahit. Karena Anda ada kepahitan di dalam. Tapi ketika Anda lepaskan pengampunan kasih itu, wow, this miracle will be happen. Not tomorrow, yesterday, but today will be God promise. That's actuality. Terjadilah sesuai dengan imanmu, damai sejahtera dicurahkan. Karena apa? Tuhan nggak suka namanya ada perselisihan, kebencian. Berkat Tuhan, oh betapa indahnya. Berkat Tuhan dicurahkan kalau kita saling rukun. Kalau kita gesek-gesekan, apalagi gesekannya berkelompok, ya Tuhan. Emangnya anak kecil, ya ngegrup, ya gara-gara main kelereng, musuhin dia. Kita ini udah dewasa, Bapak Ibu, oh ya Tuhan, ya. Mohon maaf nih, saya ikut BPCC aja udah 8-9 tahun. Ya. Kalau saya masih gara-gara ketemu Kak Feby dicuekin gitu ya, langsung bawa pulang, awas ya. Itu mah, aduh, cuma gara-gara nggak senyum doang, langsung bawa pulang berhari-hari numpuk. Bikin status lagi di medsos, Tuhan tuh luar biasa. Jangan Bapak Ibu kita bertobat, ya nggak usah kita susah senang juga tetap memuji Tuhan. Lebih baik medsos, status Instagram WA kita bilang puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, haleluya, itu aja. Dikit-dikit lagi nggak punya ini status, ya hatimu dilihat banyak orang, ya ada apa? Malu. Kenapa? Coba bercermin pulang. Saya ini hamba Tuhan, saya ini guru sekolah minggu, saya ini koordinator gembala sel, koordinator ibadah. Tapi statusnya begini, bukannya begini, senyum, malah cemberut. Ya, itu kembali kepada poin yang tadi. Nah, ya jagalah hatiku ya Tuhan, supaya ada kehidupan, waspadai. Coba kita lihat Lukas 8 ayat 15. Kita mau pilih, mau yang mana? Bapak Ibu tinggal pilih ya. 1, 2, 3 atau 4. Coba dibaca. Lukas 8:15. Tolong dibantu. Saya baca ya biar cepat. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati. 8:15. Di atas dari yang ayat 11 ya. Oke. Ayat 12. Ya. 12 dikatakan yang jatuh di pinggir jalan. 13 yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. 14
yang jatuh dalam semak duri. 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah. Menyimpan di dalam hati yang tanahnya baik, hatinya baik. Ya. Ketika Bapak Ibu sekarang menyiapkan tanah yang gersang, tanah yang masih ada batu-batu, yang berlubang, yang banyak belukar, firman Tuhan itu akan kembali dengan sia-sia. Saya ditegur firman Tuhan, ketika kamu menyampaikan, beresin hatimu. Ya, saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Kalau saya masih ada membenci saudara seiman di tempat ini, dan saya tidak ada kebencian, demi nama Tuhan Yesus. Saya tahu ada beberapa teman saya yang mungkin gak suka dengan saya, tapi saya belajar, siapapun mereka aku mengasihi. Bapak Ibu semua, Bapak Gembala, seluruh leader, hamba Tuhan Gembala, aku tidak mau benci, aku mengasihi. Saya tahu saya masih berkekurangan. Mungkin saya kadang-kadang orangnya cuek, sombong atau apa, saya tidak tahu. Hanya Tuhan. Tapi dengan segala rendah hati saya ingin mengasihi Bapak Ibu dengan apa yang saya punya, bukan dengan yang tidak punya. Ya. Kalau Bapak Ibu mungkin ada ketersinggungan, saya minta maaf. Dan saya mau melakukan itu sejak saya ada di rumah sama istri saya, anak saya. Ya, ketika saya pukul anak saya, nggak lama malamnya saya bilang, Ben, papi minta maaf. Karena saya tidak mau ada menimbulkan luka lebih panjang. Saat itu juga saya minta ampun sama Tuhan, sama istri saya. Mungkin saya ada kata-kata yang keluar yang tidak berkenan, saya minta ampun. Perkara istri saya nggak mengampuni saya, anak saya tidak memaafkan saya, biarlah Tuhan yang berperkara dengan mereka. Demikian juga seperti Bapak Ibu sekarang. Ya, kenapa? Jangan Bapak Ibu, jangan dipendam sampai kapanpun, itu akan menjadi bom waktu, bahkan menjadi kanker. Hati-hati. Ya, ketika Bapak Ibu di keluarga saudara ada yang kena penyakit ini, bereskan. Pemulihan terjadi bukan karena obat, tapi karena kuasa Allah bekerja, damai sejahtera, pemulihan terjadi. There's a miracle will be happen. Ya, nggak usah lama-lama, mujizat itu pasti ada. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Lukas pasal 5 ayat 22 dikatakan apa? Lukas 5 ayat 22. Ini Tuhan dahsyat ya. Lukas 5:22. Saya juga gak ngerti ya. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kau pikirkan di dalam hatimu? Fani kau berpikir pakai apa? Hah? Di kepala ya. Tuhan bilang apa dalam hatimu? Artinya apa? Kita berpikir, tapi Tuhan langsung tembak lebih dalam. Kita berpikir masih mungkin dalam loading proses, tapi hatimu itu loh yang akan menjadi titik asal. Ketika kamu memutuskan, ini yang menjadi penentu. Kita baru berpikir nih mau melangkah, tapi ketika hatimu ada sesuatu, itu bisa langsung otomatis. Begitu cepat. Ini hatimu, semua kembali ke sentralnya. Kehidupan, damai sejahtera, luka hati batin, ini loh. Ya. Tuhan langsung nembak to the point. Apa yang kau pikirkan dalam hatimu? Hati-hati, kembali ke hati. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sebelum saya akan mengakhiri, mari setiap kita mau belajar menjadi tanah yang baik. Ya, jangan simpan kepahitan, kebencian, mengingat masa lalu, mengingat kesalahan teman kita, gembala kita, ibu gembala atau ketua Kelsel, gembala sel, Kelsel yang lain. Mari kita mengampuni. Kenapa? Saya berdoa, Tuhan, BPCC mau punya rumah ibadah sendiri. Tuhan bilang, emang udah siap? Tuhan bilang udah siap. Loh, nanti ketika Tuhan kasih ibadah, saling lempar kursi loh. Loh kok bisa ya Tuhan? Lah, Tuhan masih lihat masih ada hati-hati yang terluka, masih ada hati-hati simpan dendam. Pos PI dibuka, pos PI buka. Loh, Tuhan bilang, jangan sampai pos-pos itu hanya menyimpan bom waktu. Pak Bu, mau nggak melayani pos PI Jil? Jaga gawang sih. Misalkan dikasih kesempatan. Nggak mau, saya maunya di pos Dalung sama Ibu Made. Nggak mau, saya maunya di pos Pak Bakti.
Pertanyaannya, ada apa? Loh, nggak ada apa-apa. Cuma karena Pak Bakti jauh aja. Males saya yang dekat-dekat aja lah. No. Kalau hati kita penuh dengan sukacita dan kasih kemanapun. Memang saya berapa kali di Posjil saya jujur sama Pak Hari Mampu Deta waktu itu karena saya ada tugas kerjaan. Ya. Sebenarnya kalau kita beres, kita nggak ada masalah, damai sejahtera. Sama siapapun ketemu kita senyum, ya. Dalam nama Tuhan Yesus, ini saksi hidupnya, Saudara Noel. Saya dekat dengan Noel 20 tahun yang lalu. Sorry, 20 tahun yang lalu Noel. Gak apa-apa Noel, saya tidak malu. Saya pernah ada masalah. Tapi saya datang dengan kedua orang tuanya dan keluarganya, saya minta ampun, saya minta maaf. Dan papa mamanya sudah menerima saya. Dan sampai sekarang hubungan saya baik. Saya jujur. Kalau saya salah, kalau saya berbohong, biar Tuhan yang menjadi berbuka dengan saya. Boleh tanya Noel. Ya, bahkan saya sempat mau ribut sama Noel. Tapi saya mengasihi dia dan juga pemulihan terjadi. Saya tidak malu. Ini cerita masa lalu saya. Kenapa? Karena saya berusaha tidak mau menyimpan kebencian. Enggak. Kalau saya salah, saya benar, tetap saya harus minta ampun. Saya minta maaf. Apalagi orang tua. Saya hormat. Gereja kita akan bertumbuh berkembang ketika saudara berubah, dipulihkan, mengampuni, mengasihi. Itulah Tuhan berkat dicurahkan sejak hari ini dan terus selama-lamanya. BPCC akan bertumbuh. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Jangan sekali-kali ada hal-hal yang tidak baik dipendam, dikumpulin, ditabung. No. Bapak Ibu, marilah kita membuat jembatan, bukan tembok. Maksudnya apa nih? Loh, kalau kita, saya bilang sama Kak Febi, maaf ya, saya nggak mau pimpin ujian dengan Kak Maida, saya nggak suka gayanya dia, saya nggak suka. Loh, sorry Yus ini contoh Yus. Saya nggak bisa, gimana ya? Tapi saya mau sama Kak Febi aja, senada loh, nggak bisa. Saya boleh tanya, saya dimanapun apa, saya mau Mama Bu Ambar, oke, Maida, oke. Karena saya memang damai sejahtera, nggak ada motivasi, karena kita melayani Tuhan. Ketika kita melayani dan kita sungguh-sungguh di situ Tuhan curahkan berkatnya. Jadi tidak ada overthinking, tidak ada negative thinking, tidak ada tembok pemisah di antara kita, tidak ada dusta. Mari kita saling mengasihi. Boleh kiri kanan jabat tangan, aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu Bapak Ibu, aku mengasihi kamu. Ya. Bapak Ibu sama-sama kita mau pakai berdiri. Tim Praise and Worship boleh bantu saya. Saya ingin menyanyikan satu pujian. Mengasihi lebih sungguh. Jadi Bapak Ibu yang mau dengan saya untuk kita sama-sama mengasihi, mengampuni, boleh lambaikan tangan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya minta maaf pribadi, saya kalau selama di BPCC saya pernah menyakiti, pernah melukai hati Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu Gembala. Saya minta ampun. Ya, mulai hari ini saya tidak mau. Sekalipun saya pernah gesekan sama Pak Ubu, saya bilang Pak Ubu minta maaf. Kalau ada kata-kata saya tidak benar dengan Pak Daniel, dengan Julius, dengan Pak Alek, dengan siapapun juga. Saya mengasihi Bapak Ibu semua. Dan saya ingin transformasi gereja kita dimulai sejak hari ini. Ya. Semua POSPI bergandengan tangan. Tidak ada luka, tidak ada kebencian, tidak ada halangan, tidak ada tembok. Semua menjadi jembatan kasih Tuhan dicurahkan sejak hari ini. Karena Tuhan berjanji ketika ada persekutuan, ada persatuan, ada kasih, berkat Tuhan dicurahkan. Ya. Jangan sekali lagi kita akan membatas-batasi. Ayo semua kita merangkul. Ya, segala kelemahan, kekurangan teman kita, bapak ini, ibu kita sudah kita ampuni, kita mengasihi mereka. Justru yang kita yang kuat, kita mesti bantu yang lemah. Yang rohani mesti bantu yang rohaninya masih bertumbuh.
mengasihi. Dengan kerendahan hati boleh berjabatan tangan kiri kanan sambil kita berpegangan tangan satu dengan yang lain, jangan sampai terputus. Mengasihi lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Haleluya. Mari kita sama-sama saling mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Mari kita saling mengasihi lebih sungguh. Mengasihi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saat pagi hari ini biarlah sebagai keluarga, rumah tangga, suami istri, orang tua, anak, sesama hamba Tuhan, mari kita saling mengasihi, mengampuni, memberkati, jauhkan dari segala kebencian, kepahitan, dendam, iri hati, dengki. Kami tolak itu semua di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Kami mau belajar, Tuhan, belajar meresponi kebenaran firman Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Berikan sorak-sorak tepuk tangan buat Tuhan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh selesai memberitakan firman Allah. Biar pesan Tuhan yang hamba boleh sampaikan boleh menjadi kekuatan, boleh menegur, mengingatkan baik hambamu juga setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Apapun masa lalu kami, apapun kejadian telah kami alami, sesama hamba Tuhan, sesama jemaat, sesama orang tua dengan anak, suami istri, sesama pelayan Tuhan, bahkan gembala saya, koordinator ibadah, gembala dengan ibu gembala dan seluruh jemaat. Bapak, mulai pagi hari ini kami minta Engkau mencurahkan belas kasihan, pengampunan, kuasa Tuhan memulihkan jemaat Tuhan, boleh dipulihkan Tuhan sejak siang hari ini. Dan kami menjadi umat yang dikasihi Tuhan, karena ada cinta kasih di antara kami. Tidak ada saling melukai lagi, tidak ada lagi saling mengutuk, tidak ada lagi saling menghakimi. Bapak, kami belajar seperti Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ketika kami saling mengasihi, kami percaya Tuhan mencurahkan berkat, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan membuka doa-doa kami selama ini kami rindukan. Tuhan menjawab karena kami berkenan di hadapan Tuhan. Hati kami jagai dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami menjadi hati lemah lembut, tidak keras hati lagi. Di dalam nama Yesus kami mau menjadi tanah-tanah yang baik. Ketika benih firman ditaburkan, itu boleh menjadi pertumbuhan, boleh berakar, bahkan berbuah-buah atas kehidupan kami. Dan biarlah banyak orang melihat Yesus dimuliakan melalui kehidupan kami. Banyak orang melihat Yesus ada di atas kehidupan kami dan hidup kami menjadi berkat. Bukan hanya di tempat kami bergereja saja, dimanapun lingkungan kami berada, kami boleh menjadi saksi, menjadi berkat. Karena hati kami penuh dengan kebenaran, penuh dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Jangan lupa ada bahasan sekolah minggu. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu.
Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaanmu selalu ku rasakan. Kita berdiri bersama-sama. Kau tak pernah tinggalkanku. Mengucap syukur, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Hari-hari yang ku lalui, hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Mengucap syukur, mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau terindah. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pesan yang kami terima hari ini. Engkau membentuk hidup kami, Tuhan mengajar kami terus. Biar Engkau memimpin kami setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Kami dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih menyertai seluruh keluarga kami dimanapun kami berada. Tuhan memberkati pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami alami, kami boleh bersama dengan Tuhan mengalami kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kata, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandungan-Mu, hasil bumi, hasil ternak, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan juga menetapkan Engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika Engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.
maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Seluruh jemaat Tuhan kita mengatakan bersama-sama, kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai, sejahtera dan sukacita dari Bapa surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus. Dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus menuntut langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Setiap orang yang percaya boleh berkata haleluya, amin.